Apakah menghitung resistor itu merepotkan? Jawabannya ya. Oleh karenanya, kami membuat sebuah program yang berjudul Calculating the Value of Resistors on Series and Parallel Circuits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fasih Hastawan, STMN, selaku dosen pengampu mata kuliah Programming 1 kelas internasional Prodi PTIK Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Nanda Fialdo dengan NIM 53024220009 dan saya sendiri Dissolve Waskito dengan NIM 53024220031 dan yang terakhir adalah Kachkinov Aidar Ivekovic dengan NIM 53024220092. Sebelum memasuki pembahasan kita, kami ingin menjelaskan bahwa presentasi kami menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Oke, jadi langsung masuk saja ke pembahasan kita. Si Umam suka makan beton, selamat menonton. For the first explanation, here I will explain about the regard why we make this program. 1. Department of Electrical Engineering at UNES discusses electricity. So, because in Department of Electrical Engineering at UNES discuss about the electricity, we have an idea to make this program with them about electricity beside that is also them that our lecturer give to us. So, PTK study program has basic electronics course where one materials about resistors. In PTK study program we have basic electronics course and one of materials is about the resistors, so we have an idea to make the program about the resistors. 3. On the internet, no one has yet created this program in full. So after we search on internet about the program that will we make, we found that the program on internet is not complete. So we have an idea to make the complete program. For next slide is about the purpose of our program. There are 1. Helps to read of determine the resistor value towards the color of the line. So our program always to determine the value of resistor more quickly and accurately by simply inputting the color of each bracelet. 2. Makes it easier for us to calculate series and parallel circuits on resistors. So our program always to calculate so series and parallel circuits more quickly and accurately. 3. Applying what has been learned in program course. Yeah, so because this is final segment, we apply what has been learned in programming course from we start the class until now. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah base teori. Jadi yang pertama itu adalah IO stream. IO stream adalah header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Fungsi-fungsi yang ada di dalam header IO stream antara lain cout yang merupakan fungsi keluaran pada C++, sin yang merupakan fungsi masukan pada C++, endline, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah CMAT. CMAT adalah header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Di dalam header ini berisi operasi matematika seperti perpangkatan, akar, trigonometri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Yeoman IP. Yeoman IP adalah header yang menyediakan manipulator untuk output program. Header ini berisi fungsi-fungsi seperti reset flags, set fill character, set precision, get date and time, set w, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Windows H. Windows H adalah header yang digunakan untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo,
color, attribute, dan lain-lain. Salah satu fungsi dari header ini yang akan kami gunakan nanti yaitu set color, di mana fungsi tersebut bisa mengubah warna output pada program. Selanjutnya yang kelima adalah function pada C++. Function adalah sebuah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi, function dalam C++ bisa menyimpan sebuah program di luar program inti dan program tersebut nantinya bisa dipanggil dengan kode tertentu. Yang keenam adalah if-else. If-else adalah salah satu percabangan yang ada pada C++, di dalamnya berisikan sebuah perkondisian tertentu. Perkondisian yang dimaksud adalah apabila kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dieksekusi, sementara jika salah maka pernyataan pada blok else yang akan dikerjakan. Yang ketujuh, switchcase. Switchcase adalah sebuah percabangan dalam C++ selain if-else yang memiliki kondisi dengan membandingkan case 1 dengan case selanjutnya. Jadi hampir sama dengan if-else. Switchcase juga memiliki sebuah perkondisian, namun bedanya dalam switchcase harus menggunakan perintah break untuk setiap case agar jika case tersebut benar, yang dieksekusi adalah program yang ada pada case tersebut. Yang ke-8, pernyataan goto. Pernyataan goto adalah sebuah pernyataan yang dapat membawa atau mengarahkan subprogram pada sebuah label. Jadi pada intinya subprogram bisa dibawa kemana saja pada label tertentu asalkan sebuah label sudah dideklarasikan. Yang 9, pernyataan for. Pernyataan for adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan akan terjadi. Jadi pada pernyataan for kita bisa mengatur mulai dan akhirnya perulangan dan mengatur ekspresi yang akan dijalankan. Yang ke-10, struct pada C++. Struct adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan tipe data lain. Jadi ketika tipe data struct ini diberikan pada sebuah variabel, variabel tersebut bisa menyimpan variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah while. While pada C++ adalah sebuah perulangan yang digunakan untuk melakukan proses yang belum diketahui jumlahnya. Sedikit beberapa dengan for. Pada while, jika sebuah kondisi belum tercapai, maka perulangan akan terus terjadi. Oke, terima kasih. Dilanjutkan pada rekan saya selanjutnya. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai flowchart. Jadi flowchart itu sebuah kerangka yang menggambarkan gambaran menyeluruh dari program yang ingin dibuat. Nah, pada program kami menggunakan 9 flowchart. Nah, pada flowchart pertama yaitu check1. Check1 ini adalah sebuah fungsi. Nah, di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah percabangan yang diparameterkan dengan nama C1 dengan tipe data string. Nah, jadi ketika nanti C1 ini diinputkan di dalam inmain, maka program tersebut akan mengarahkan kepada fungsi ini, sehingga akan dieksekusi dalam fungsi ini. Nah, selanjutnya karena fungsi ini adalah fungsi dengan nilai kembalian, di sini kami juga memberikan nilai kembalian dengan nama integer A dengan variabel A dan tipe data integer. Lalu selanjutnya adalah check 2. Ini sebenarnya sama seperti dengan check 1, yang berbeda hanya parameternya. Jadi tadi parameternya itu tipe data string dengan variabel C1. Nah, sekarang
tipe datanya masih sama yaitu string, namun yang berbeda nama variabelnya saja yaitu C2. Lalu untuk nilai pengembaliannya juga berbeda. Tadi itu integer A, yang sekarang integer B. Nah, nilai yang di disimpan di masing-masing nilai pengembalian juga berbeda. Tadi adalah nilai-nilai ratusan, yang integer B ini nilainya adalah nilai puluhan. Lalu selanjutnya ada cek 3. Masih sama seperti dengan cek 1 dan cek 2, yang berbeda yaitu parameternya dan juga nilai kembaliannya. Nilai kembaliannya di sini bernilai satuan ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, selanjutnya ada cek 4. Nah, cek 4 ini juga sama seperti cek 1, cek 2, cek 3. Yang berbeda juga parameternya menggunakan string C4. Dan di sini sedikit berbeda untuk nilai kembaliannya, karena nilai kembaliannya berupa sebuah bilangan perpangkatan, yaitu mulai dari 10 pangkat 0 sampai dengan 10 pangkat 9. Lalu setelah itu ada sebuah fungsi dengan nama cek 5. Nah, cek 5 ini sebenarnya sama dengan cek 1 sampai 4 tadi. Yang berbeda adalah percabangannya cuma lebih sedikit. Karena cek 5 ini nantinya akan digunakan pada penginputan warna resistor pada gelang terakhir, yaitu gelang keempat pada resistor 4 gelang dan juga gelang kelima pada resistor 5 gelang. Sehingga nilai yang ada di percabangan ini cuma ada dua, yaitu 5 dan juga 10, di mana 5 ini nanti berupa sebuah persen, 5%, dan juga ini 10%. Lalu ada juga fungsi dengan nama ID. Ya, jadi fungsi dengan nama ID ini berisikan sebuah output yang berisikan nama anggota dan juga nomor kelompok dari kelompok kami. Ya, lalu ada tabel. Ya, di sini tabel 4. Nah, tabel 4 ini nantinya berisikan sebuah tabel. Sebuah tabel yang memberikan sebuah warna, sebuah tabel warna dari gelang 1 sampai dengan gelang 4. Nah, lalu ada tabel 5. Ini juga sama seperti tabel 4 tadi, yang berbeda hanya jumlah kolom pada tabel tersebut. Jadi pada tabel 5 ini nantinya akan berisikan 5 kolom sampai dengan gelang kelima. Nah, lalu jadi yang terakhir ada in main atau main dari program kita ya. Nah, pertama-tama kami mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama lanjut. Nah, variabel tersebut nantinya akan menjadi parameter dari while. Jadi ketika variabel ini nanti sama dengan y, while tersebut akan bekerja. Nah, jadi bekerjanya adalah mengulang program ini dari awal lagi. Nah, untuk selanjutnya ada sebuah pendeklarasian dari variabel-variabel yang kita pakai. Lalu di sini ada sebuah output di mana output tersebut memberikan sebuah pilihan, yaitu pilihan rangkaian jenis apa yang ingin kita hitung.
Jadi ketika kita memilih satu, itu berarti kita memilih rangkaian seri. Dan juga ketika kita memilih dua, maka kita memilih rangkaian paralel. Nah, ketika kita memilih satu, maka yang berjalan adalah program yang di bawah ini, yang di sebelah kanan. Nah, misalkan kita memilih satu, maka lalu kita akan mendapat sebuah pertanyaan lagi, berapa gelang resistor yang ingin kita hitung. Jadi terdapat dua jenis gelang resistor. Ada yang resistor 5 gelang dan ada resistor 4 gelang. Jadi ketika kita menginputkan angka 1, maka itu berarti kita memilih gelang dengan resistor dengan 4 gelang. Dan program yang bekerja adalah yang sebelah kanan. Namun ketika kita menginputkan angka 2, maka program yang akan bekerja adalah yang sebelah kiri, yaitu resistor dengan 5 gelang. Ketika kita menginputkan pilihan 2 pada pertanyaan pertama tadi, sebenarnya juga sama. Di dalamnya juga terdapat sebuah pertanyaan berapa gelang yang ingin kita hitung. Lalu di dalamnya juga sama, ketika menginputkan 1, maka gelang yang dihitung adalah 4, dan ketika menginputkan 2, maka gelang yang dihitung adalah resistor 5 gelang. Lalu setelah kita menginputkan gelang yang ingin kita hitung, kita ditanya lagi berapa jumlah resistor yang ingin kita hitung. Jadi jumlah resistor ini nantinya disimpan pada variabel dengan nama JML. Nah, variabel dengan nama JML ini yang akan menjadi sebuah indeks dari array resistornya. Jadi nanti misalkan kita menginputkan JML-nya 2, maka resistor yang akan dihitung adalah 2, sehingga array-nya akan mengalami perulangan sebanyak 2 kali. Lalu di dalamnya terdapat sebuah output di mana kita harus menginputkan warna gelang. Nah, jadi sebelum output ini sebenarnya ada sebuah pemanggilan tabel, menurut jumlah gelang yang dipakai. Misalkan kita tadi memilih 4 gelang, maka tabel yang dipanggil adalah tabel 4. Dan jika kita memilih 5 gelang, maka tabel yang dipanggil di sini adalah tabel 5. Nah, pada pengisian warna gelang ini, kita isikan satu persatu ya, mulai dari gelang 1, gelang 2, gelang 3, dan gelang 4. Lalu selanjutnya akan diproses sebuah rumus sesuai dengan rangkaian yang kita pakai tadi, yang kita pilih tadi. Misalkan di sini adalah rangkaian seri, maka di sini rumus yang dieksekusi adalah rumus rangkaian seri. Namun ketika kita memilih rangkaian paralel, maka yang dieksekusi adalah rangkaian paralel. Lalu selanjutnya, setelah pengeksekusian tersebut selesai, nanti akan ada output dari nilai dari resistor yang kita inputkan tadi. Nah, lalu setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan sebuah pernyataan untuk variabel lanjut. Nah, jadi di sini adalah penentu di mana program ini bisa diulang atau program ini akan selesai. Jadi ketika kita memberikan kata y pada variabel lanjut, maka program akan mengulang lagi. Namun ketika kita menginputkan selain y, maka program akan selesai. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan hasil dari source code kami ya. Nah, untuk yang pertama, di paling atas kami menggunakan beberapa library. Yang pertama yaitu ada IOStream, yang kedua ada CMake, lalu IOManip, dan juga Windows.h.
untuk fungsi dari library ini sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi pada base theory. Lalu kami juga menggunakan using namespace std karena untuk memudahkan kami dalam penulisan cout maupun cin. Nah, lalu di bawahnya terdapat sebuah void atau prosedur dengan nama setColor. Jadi fungsi ini diambil dari Windows.h, dari library Windows.h, di mana setColor ini nanti bisa mengubah warna output dari program kami. Lalu di bawahnya kami mendeklarasikan sebuah struct. Nah, struct ini kami berikan kepada variabel dt, sehingga variabel dt nantinya akan bisa menyimpan sebuah variabel C1, C2, C3, C4, dan C5 dengan tipe data string, dan juga variabel nilai dan TLR dengan tipe data integer. Nah, lalu di bawahnya juga terdapat sebuah prosedur dengan nama ID. Jadi di dalam ID ini sebenarnya hanya berisikan sebuah identitas dari pembuat program, yaitu kelompok kami, yang terdiri dari judul program, lalu ada nomor kelompok, dan juga nama-nama anggota kelompok. Nah, kenapa kami masukkan identitas ini ke dalam sebuah fungsi? Karena nanti di dalam program kami itu menggunakan sistem clear screen, di mana nantinya ID ini akan dipanggil secara terus-menerus karena akan di clear, lalu kita ingin panggil lagi agar ID ini tetap ada, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pemanggilan ID tersebut. Ya, kita ke bawah. Ada sebuah void dengan nama tabel 4. Nah, tabel 4 ini berisikan sebuah tabel. Nah, jadi berisikan tabel warna pada resistor 4 gelang. Jadi di sini berisikan sebuah nomor dan juga warna-warna pada gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4. Jadi ketika seseorang masih awam dalam resistor ya, mereka bisa melihat dari tabel ini. Jadi mereka bisa tahu gelang 1 itu warnanya apa saja, gelang 2 warnanya apa saja, dan seterusnya. Di bawahnya ini juga sama seperti tabel 4, yang berbeda hanya jumlah kolomnya. Hanya jumlah kolomnya yang sampai gelang 5. Lalu di bawahnya terdapat sebuah fungsi dengan nama check1. Nah, fungsi dengan nama check1 ini menyimpan sebuah program. Nah, jadi di dalamnya sebuah program percabangan yang menggunakan if else. Jadi di sini terdapat sebuah parameter string C1. Nah, jadi string C1 ini nanti akan diinputkan ketika di inmain ya. Di inmain dalam penginputan warna gelang pertama untuk resistor 5 gelang. Jadi ketika nanti warna tersebut diinputkan dengan warna hitam ataupun angka 0 ya, jadi nanti akan menimbulkan sebuah nilai pengembalian yang disimpan pada variabel A dengan tipe data integer. Nah, jadi jika nanti menginputkan hitam maka nilainya adalah 0, dan jika menginputkan coklat maka nilainya 100, dan seterusnya. Lalu di bawahnya juga sama. Pada check 2 ini yang berbeda hanyalah ini parameter yang dipakai. Jadi parameter yang dipakai tadi itu adalah string C1, sedangkan pada fungsi ini yang dipakai adalah string C2, dan juga nilai kembaliannya juga berbeda ya. Nilai pengembaliannya menggunakan variabel B. Selanjutnya di bawah C1 dan C2 juga terdapat C3. Nah, C3 ini sama seperti dengan C1 C2 ya. C1 C2, namun yang berbeda adalah ininya juga parameter dan juga
nilai kembaliannya ya, dan juga ini nilainya adalah satuan. Lalu C4 ini juga sama, dan C5 ini juga sama, hanya saja lebih pendek karena nantinya akan diinputkan pada gelang terakhir, di mana gelang terakhir itu adalah sebuah penentuan toleransi dari sebuah resistor. Nah, selanjutnya kita masuki in main. Nah, di dalam in main ini pertama-tama adalah terdapat sebuah pendeklarasian dari variabel lanjut dengan tipe data string. Nah, jadi tipe data ini akan, maksud saya variabel ini, variabel lanjut, akan menjadi sebuah parameter dari while. Jadi ketika while tersebut nanti diparameter sebagai lanjut sama dengan y, while ini akan bekerja. Jadi yang ada di while ini akan bekerja sehingga akan terjadi sebuah perulangan. Lalu di bawahnya terdapat sebuah pendeklarasian dari CML, pil, kill, seri sama dengan 0 dengan tipe data integer, dan juga float, tipe data float dengan variabel paralel sama dengan 0 itu juga akhir. Lalu di sini ada sebuah label dari Goto ya. Jadi di sini kami membuat sebuah perkondisian di mana ketika nanti switch ini tidak sama dengan 1 ataupun tidak sama dengan 2, maka akan kembali ke sini dengan perintah dari Goto. Nah, lalu setelah itu ada sebuah cout, ada sebuah pertanyaan di mana kita harus memilih rangkaian apa yang ingin kita pilih. Misalkan kita memilih satu, maka yang bekerja adalah switch pada case 1 ya, karena switch ini berparameter dari variabel pil, di mana variabel pil adalah variabel yang diinputkan ketika kita memilih rangkaian yang ingin kita pilih atau jenis rangkaian yang ingin kita pilih. Jadi ketika rangkaian tersebut seri, maka yang terjadi adalah pengeksekusian program berada di dalam case 1. Lalu lanjut ke bawah. Nah, terdapat sebuah di dalam case ini, jadi terdapat sebuah percabangan lagi. Nah, jadi setelah misalkan kita memilih sebuah rangkaian seri, yang terjadi adalah program yang di dalam case 1 ini ya. Lalu kita diberi sebuah pertanyaan lagi, berapa gelang yang ingin kita pilih. Jika kita menginputkan 1, maka gelang tersebut berjumlah 4 gelang. Maksud saya resistor tersebut berjumlah 4 gelang. Nah, setelah kita menginputkan 1, lalu kita akan diberi sebuah pertanyaan lagi, di mana berapa resistor yang ingin kita hitung. Jika kita ingin menghitung resistor 2 ataupun 3, nanti ini akan disimpan pada variabel CML. Nah, variabel CML ini nanti akan menjadi indeks dari pendeklarasian array dengan nama variabel res. Jadi tadi di atas kita sudah mendeklarasikan sebuah struktur atau sebuah struct dengan nama dt. Nah, jadi dt ini, struct ini diberikan kepada variabel res, sehingga res ini akan bisa menyimpan tipe data yang ada di dalam struct yang di atas tadi. Nah, lalu array ini akan kami menggunakan perulangan agar tidak mengulang sekali-kali. Nah, di dalam perulangan tersebut nanti akan diberikan sebuah perintah untuk memberikan warna pada gelang ke-1. Nah, pada gelang ke-1 ini akan disimpan pada variabel struct dari C2. Ya, jadi ini adalah pemanggilan dari struct. Ya, jadi kenapa mulainya dari C2? Jadi karena pada gelang resistor 4 gelang itu mulainya untuk gelang 1 itu bernilai sebuah puluhan, maka di sini yang dimulai dari C2 ya. Karena C2 memberikan nilai kembalian puluhan seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Lalu seterusnya kita diminta untuk menginputkan gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Nah, lalu di sini kita terdapat sebuah pemanggilan dari fungsi tadi, dari fungsi cek 2 dengan parameter yang sudah kita inputkan pada ketika kita menginputkan warna gelang, masing-masing warna gelang ya. Jadi mulai dari gelang 1 di sini dan cek 2 untuk gelang kedua, cek 3 untuk gelang ketiga, dan seterusnya. Lalu ini adalah rumus untuk menentukan nilai dari resistor tersebut jika dilihat dari warna gelangnya. Nah, nilai dari resistor tersebut kami simpan pada variabel nilai yang terdapat di dalam struct tadi. Nah, setelah itu kami outputkan atau kami keluarkan pada sebuah perulangan sesuai dengan jumlah resistor yang kita hitung tadi. Misalkan kita menghitung 2 resistor, maka jumlah tampilan resistor yang akan ditampilkan atau dikeluarkan adalah dua resistor juga. Nah, di dalam tampilan ini kami memanggil memanggil variabel nilai, karena tadi di sini sudah menyimpan sebuah variabel nilai ini sudah menyimpan sebuah nilai ya, dan juga variabel TLR ini juga sudah menyimpan sebuah nilai. Nah, jadi kami panggil di sini dan TLR juga di sini. Lalu terdapat sebuah rumus. Ini adalah rumus dari seri. Ya, jadi ini adalah rumus dari seri. Di sini kami menggunakan assignment operator agar lebih pendek aja dalam penulisannya. Ya, jadi jadi nilai dari seri ini nanti kami simpan pada variabel seri. Nah, di bawahnya kami keluarkan dengan imbuhan kata-kata seperti ini. Nilai resistor totalnya sebesar bla 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 dengan nilai yang sudah dihitung di sini, seri dengan satuan ohm. Lalu selanjutnya bersihkan sama aja, cuma yang berbeda adalah jumlah gelang yang dihitung atau diinputkan. Nah, jadi karena tadi terdapat sebuah percabangan untuk gelang yang dipilih yang ingin kita hitung itu gelang 4 atau gelang 5. Nah, jadi pada ketika gelang sama dengan 1 adalah yang dijalankan adalah program yang di atas tadi. Dari ini adalah ketika gelang yang kita pilih adalah 5 gelang. Ya, jadi sama seperti di atas tadi yang 4 gelang, yang berbeda hanyalah jumlah gelang yang dihitung aja. Dan juga sedikit berbeda pada rumus menentukan nilai resistor dengan warna dari resistor yang kita inputkan. Untuk selebihnya sama, rumusnya juga sama karena sama-sama seri. Nah, lalu di bawahnya terdapat sebuah case 2 ya. Jadi case 2 ini yang tadi ketika kita ingin menginputkan ketika kita ingin memilih rangkaian apa yang ingin kita hitung, jenis rangkaian yang kita hitung. Jadi yang case 1 tadi adalah jenis rangkaian seri, dan case 2 ini adalah jenis rangkaian paralel. Jadi dari atas sini sampai ke bawah sini juga sama sebenarnya, yang berbeda hanya pada rumus yang digunakan. Jadi karena tadi seri, maka rumus yang digunakan adalah rumus resistor yang diserikan, dan pada program yang di dalam case 2 ini yang dieksekusi adalah sebuah rumus dari paralel, dari resistor yang diparalelkan. Ya, jadi ini adalah rumus dari menghitung nilai dari resistor secara paralel. Yang berbeda hanyalah nama dari variabelnya juga yang berbeda. Untuk rumusnya sebenarnya sedikit sama, dan juga ini bertipe data double float, maksud saya float, karena biasanya paralel itu
bernilai sebuah angka desimal ya, jadi dengan koma-koma gitu. Jadi kami simpan dengan tipe data float. Lalu ya itu sama seperti tadi, ketika gelangnya 5, lalu di bawahnya. Nah, ini adalah ketika kita tidak memilih 1 dan 2 ya. Ketika kita tidak memilih 1 dan 2, maka ini akan eh, terdapat sebuah perintah goto kembali. Jadi kembali kami sudah taruh label di atas tadi ya. Jadi misalkan kita tidak memilih 1 dan 2, maka akan kembali kepada label kembali. Nah, lalu setelah itu kita akan diberi pertanyaan. Ini kamu tercandu-candu sama program ini. Nah, jika kita menginputkan kata Y, maka program ini akan mengulang lagi karena seperti yang di atas tadi, variabel dari yang diinputkan di sini yaitu variabel lanjut adalah parameter dari while loop ya. Jadi ketika while-nya sama dengan Y, ketika variabelnya sama dengan Y, maka while itu akan bekerja. Namun ketika lanjut ini sama dengan bukan Y, selain Y ya, jadi program itu akan berhenti. Nah, dan mengeluarkan sebuah hiasan dengan kata thank you di sini. Nah, untuk lebih jelasnya setelah ini kami akan memberikan sebuah simulasi dari program yang telah kami buat, di mana membuktikan bahwa program yang telah kami buat ini berjalan dengan baik. Ya, jadi inilah hasil simulasi dari program kami. Di sini saya akan menghitung resistor. Di sini ada menu pilih jenis rangkaian yang ingin kamu hitung. Di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini saya akan memilih rangkaian seri yang pertama. Nah, di sini ada pilihan jumlah gelang resistor. Yang pertama adalah resistor 4 gelang dan yang kedua adalah resistor 5 gelang. Di sini saya akan memilih yang pertama resistor 4 gelang. Di sini ada masukkan jumlah resistor rangkaian seri. Jadi sini akan saya masukkan dua nilai rangkaian seri. Nah, di sini ada tabel warna pada resistor 4 gelang. Di sini saya akan menghitung data resistor ke 1. Untuk warna gelang ke 1 adalah merah. Jadi sini saya akan memilih angka 2. Untuk warna gelang kedua adalah orange. Jadi di sini saya akan masukkan angka 3. Nah, untuk gelang ketiga di sini saya akan memilih angka 2. Nah, untuk gelang keempat di sini saya akan memilih angka 0. Nah, selanjutnya menghitung data resistor kedua. Untuk warna gelang ke pertama adalah coklat. Jadi saya memasukkan angka 1. Nah, untuk gelang kedua warna kuning. Jadi saya akan masukkan warna angka 4. Selanjutnya gelang ketiga warna hijau. Jadi sini saya akan masukkan angka 5. Untuk gelang keempat saya akan masukkan warna emas. Nah, jadi sini nilai resistor rangkaian seri. Selanjutnya ada menu kamu tercandu-candu sama program ini. Di sini adalah ada Y dan N. Y adalah pengulangan. Jadi saya akan mengulang lagi. Di sini saya akan memilih jenis rangkaian paralel. Dan juga pilih jumlah gelang resistor. Saya akan memilih resistor 5 gelang. Selanjutnya masukkan jumlah resistor rangkaian paralel. Dan selanjutnya menghitung data resistor ke pertama.
Untuk warna gelang ke-1, saya memilih warna coklat. Untuk warna gelang kedua, saya memilih warna merah. Dan untuk gelang ketiga, saya memilih warna kuning. Untuk gelang keempat, saya memilih warna hitam. Untuk gelang kelima, saya memilih warna silver. Untuk data resistor kedua, pada gelang pertama saya memilih warna merah. Untuk gelang kedua, saya memilih warna coklat. Untuk gelang ketiga, saya memilih warna orange. Dan untuk gelang keempat, saya memilih warna coklat. Dan untuk gelang yang kelima, saya memilih warna emas. Nah, jadi ini adalah hasil nilai resistor rangkaian paralel. Baik, terima kasih. Ini adalah simulasi dari kami. Terima kasih. Baik, jadi sebuah simulasi tadi adalah penutup dari presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah program yang kami buat bisa menghitung rangkaian seri dan paralel dari sebuah resistor dengan jumlah gelang 4 ataupun 5 gelang. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Dan yang terakhir, ikan hiu makan lengkuas. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.